Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS anak berkebutuhan khusus. Materi yang akan kami bawakan pada kesempatan ini mengenai metode pembelajaran dan media pembelajaran. Metode pembelajaran. Istilah metode dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebab, secara umum, menurut Kamus Purwadarminta tahun 1976, metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya ada jenis-jenis metode pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran yaitu sebagai berikut: ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode kerja kelompok, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode simulasi, metode inquiry, ada metode sosiodrama dan bermain peran, ada metode problem solving atau pemecahan masalah, ada pula metode sistem regu, dan terakhir ada metode karya wisata. Selanjutnya, media pembelajaran. Gerlach dan Ellie pada tahun 1997 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar, media diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual maupun verbal. Jamarah 2002 halaman 137 menyatakan media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Media pembelajaran juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada ciri fiksatif, yang kedua ciri manipulatif, dan yang ketiga ciri distributif. Lalu manfaat media pembelajaran sebagai berikut. Manfaat umumnya yang pertama menyeragamkan penyampaian materi. Yang kedua pembelajaran lebih jelas dan menarik. Yang ketiga proses pembelajaran lebih interaktif. Yang keempat efisiensi waktu dan tenaga. Yang kelima meningkatkan kualitas hasil belajar. Manfaat khususnya yang pertama memperjelas penyajian pesan. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Objek bisa diperbesar atau diperkecil. 4. Gerak bisa dipercepat atau diperlambat. 5. Mengatasi sikap pasif peserta. Lalu ada kegunaan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Lalu ada fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ada 4, yaitu fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat fungsi kompensatoris. Lalu ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual atau media yang bersumber pada penglihatan, yaitu ada foto, sketsa, dan diagram. Yang kedua ada media audio atau melalui pendengaran seperti radio dan tape recorder.
Yang ketiga ada media proyeksi diam seperti film bingkai, film rangkai, dan OHT. Yang keempat media proyeksi gerak dan audiovisual, yaitu video, program televisi. Yang terakhir ada media dua dimensi non-proyeksi seperti papan tulis, papan magnet, dan poster. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.